Teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa PS ya teman-teman ya. Tapi infonya ini mesinnya mesin bajai atau super ya teman-teman ya. Nah ini kendalanya, ini motor ini kalau didorong itu bisa masuk gigi sendiri ya. Tapi kalau saat dinyalakan dia itu suka netral sendiri teman-teman. Jadi motornya juga ini infonya belum lama habis belah ya. Nah ini sekarang kita cek kondisinya ya. Nah ini ada bloknya, ada yang siripnya yang patah ya. Lalu ini kita cek kondisi kipasnya teman-teman. Ini kipasnya ini ada yang basah ya teman-teman ya. Nah ini basah teman-teman. Lalu di bagian sini juga basah ya teman-teman ya. Ini sepertinya ada yang bocor ya teman-teman ya. Nah ini cara ngeceknya seperti ini teman-teman, tarik aja ke atas. Kalau dia ada pergerakan ceklok itu tandanya ada yang problem ya di lahar ataupun di bagian karkas ya teman-teman ya, untuk jenis mesin super. Kecuali untuk ke PX yang udah pakai bearing high speed itu memang ada clearance-nya sedikit ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, nggak usah panjang lebar ya, ini langsung saja saya eksekusi ya teman-teman ya. Saya bongkar headnya dulu ya. Nah, ini headnya udah saya lepas ya teman-teman ya. Ini saya cek dulu kondisi sernya seperti ini. Ada bentol-bentolnya di bagian bawah ya teman-teman ya. Ada luka seperti bekas detonasi ya teman-teman ya. Nah ini kondisi headnya ya teman-teman ya. Ini juga ada bentol-bentolnya ya. Ada beberapa luka-luka serpihan kecil seperti tertancap benda-benda keras ya. Oke teman-teman, lanjut kita cek dulu bagian dalamnya teman-teman. Nah ini kondisi bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu setelah itu nanti akan kita lepas bloknya ya teman-teman ya. Akan kita lepas bloknya, cek bagian dalamnya, lalu kondisi sernya juga ya teman-teman ya. Ini perlu lepas empat bawah baut ini ya teman-teman ya. Baut tanam ini kita lepas dulu ya. Nah ini kebetulan udah potongan ternyata bloknya ya, siripnya ya. Nah ini kondisi bloknya seperti ini dari bagian belakang ya. Ini ada baret-baret lumayan banyak ya teman-teman ya. Lalu ini untuk kodenya seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian ser teman-teman. Ini kondisi sernya seperti ini. Nah ini yang basah ya teman-teman ya. Yang basah tadi itu ternyata dari bagian packing block belakang ya teman-teman ya. Nah ini lalu kondisi sernya itu seperti ini teman-teman. Udah potongan ya bagian kanan dan kirinya ya teman-teman ya. Udah potongan. Nah ini kita lepas aja langsung teman-teman sernya ya. Nah, ini kondisi sernya seperti ini. Lalu untuk pen sernya ini teman-teman, bentar ini saya lap dulu ya teman-teman ya, biar kelihatan jelas. Nah ini kondisi penseher seperti ini teman-teman. Ini penseher seperti ini yang udah banyak lukanya ini nggak layak untuk dipakai ya teman-teman ya. Nanti yang ada lahar bannya bisa rontok ya teman-teman ya. Ini kondisi seperti ini nggak bisa ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan teman-teman, kalau emang nggak ada ya mending cari-cari yang bekas ya. Lalu untuk stang sernya teman-teman seperti ini udah banyak banget lukanya ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Nah ini juga bisa bikin lahar ban itu rontok ya teman-teman ya. Saya juga bingung ini kondisinya kok bisa seperti ini. Katanya infonya itu habis belah mesin ya. Lalu ini kita lanjut bongkar kipasnya ya teman-teman ya. Nah ini kondisi kipasnya seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita cek lagi teman-teman ya. Nah ini di bagian dalam juga ada yang basah ya teman-teman ya, dari seal karkas sepertinya teman-teman. Lalu ini teman-teman ya, ini kalau diperhatikan ini kondisi karkasnya ini oleng ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, ngigol ya teman-teman ya, goyang-goyang dombret. Nah sekarang kita lanjut ya, kita lepas dulu nahpurnya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ada beberapa baut tanam yang kendor banget ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, ada 1, 2, 3, 4. Nah ini kondisi seperti ini bahaya ya teman-teman ya. Nanti kita benahi lagi ya teman-teman ya. Tapi infonya ini udah habis bawa ke tukang bubut ya semua lubang-lubangnya teman-teman ya.
Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah teman-teman melepas semua murnya, teman-teman pukul bagian ini ya, selahan ini menggunakan palu, tapi pelan-pelan aja ya teman-teman ya, jangan terlalu kencang ya, takutnya nanti malah tempat gigi kampak ini jebol ya teman-teman ya, karena terlalu kencang memukulnya ya. Bentar ya teman-teman ya, ini nggak ada tripodnya, saya taruh dulu HP-nya. Oke, ini udah kebuka ya teman-teman ya. Waduh, ini teman-teman lagi-lagi ya, ini lagi-lagi pakainya Perbulu punya PX ya. Nah, ini teman-teman, ini juga sebenarnya PR ya teman-teman deh, ini PR ini karena ini enakannya udah lemah, akhirnya dipasangin Perbulu supaya mau menekan ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini kondisi kiri ya, ini yang bikin giginya itu kadang suka netral sendiri, masuk sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini terlalu banyak ya, mungkin ini ada yang salah pasang ya teman-teman ya. Tuh, ini spesiesnya tuh banyak banget teman-teman, sampai ke dalam-dalam itu. Ya, buat teman-teman yang masih mohon maaf belajar atau pemula, ya pastikan teman-teman kalau lagi lihat-lihat channel orang jangan di skip ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa-bisa gagal paham ya. Nah, ini kondisinya teman-teman ya, ini banyak bekas pukulan juga ya teman-teman ya. Bagian tempat masuknya seal ini nanti yang ada sealnya cepat rusak ya teman-teman ya, jadi dia luka ataupun sobek ya teman-teman ya. Nah, ini untuk dudukan laharnya juga aus ya teman-teman ya, makanya dia bisa goyang kanan kiri, maju mundur ataupun atas bawah ya. Ya, nanti kita benahi satu persatu. Lalu ini untuk Borobudurnya itu platnya mengkilap ya teman-teman ya, bekas bertengkar dengan as roda yang oblak ya teman-teman ya, ataupun bertengkar dengan gigi ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini oblak lumayan parah ya teman-teman ya, jadi teman-teman kalau mau ngerakit sendiri itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman perhatikan baik-baik ya setiap channel yang teman-teman lihat, yang memberikan ilmu ya teman-teman ya, bukannya mereka itu sok pintar atau apa, mungkin berdasarkan pengalaman mereka lebih unggul ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya lanjut ke proses selanjutnya ya, kita lepas satu persatu semua bagian ini ya teman-teman ya. Nanti saya info-infokan lagi apa-apa aja kendalanya ya teman-teman ya. Lalu ini untuk bagian rengkes kanannya ya teman-teman ya, ini yang mau dibenahi itu ini teman-teman ya, plat penekan gigi sela ya. Ini kalau udah kayak gini ini kemudian dibenahi ya teman-teman ya, daripada diakal-akali pakai Perbulunya PX malah nanti bikin masalah. Jadi saran saya teman-teman ganti aja platnya dengan plat yang kondisinya bagus ya teman-teman ya. Lalu ini untuk dudukan lahar yang ada di rengkes juga kendur ini teman-teman, ini laharnya bisa turun naik teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, naik turun naik turun. Nah, ini jadi masalah ya, jadi kerkas itu bisa maju mundur ataupun turun naik ya teman-teman ya, potla ya teman-teman ya. Lalu ini lahar yang baru pun udah aus ya, terus ini bersinggungan dengan seal kerkas ya teman-teman ya. Nah, ini kan sayang sekali ya teman-teman ya, lahar masih baru, gara-gara masangnya semaunya ini pun jadi ikut aus ya teman-teman ya. Namanya barang berputar ya, kalau yang satunya aus, nah ini satu lagi juga aduannya pastinya aus ya teman-teman ya. Ya, ini dia teman-teman ya, buat catatan buat teman-teman yang lagi membangun mesin, depan laharnya jangan sampai terlalu kendur ya. Kalau mau sepan ya sepan, nggak apa-apa, bilangnya ke tukang bubutnya, mintanya rada sepan ya. Nanti ini kita perbaiki ya ke tukang bubut bagian yang kanan. Setelah itu nanti kita cek juga bagian yang kiri ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, ini saya mau lanjut cek-cek yang lain ya teman-teman ya. Nah,
Nah ini teman-teman, mesinnya udah saya turunin ya. Sekarang kita cek dulu as rodanya ini teman-teman. Nah ini as rodanya empuk ya teman-teman ya, bisa keluar masuk dengan mudah. Ini juga salah satu penyebab dia itu goyang-goyang ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman lagi di jalan itu ketemu aspal yang tumpang tindih itu pasti berasa ya, kayak ngebanting kanan atau ke kiri ya teman-teman ya. Nah ini juga menjadi salah satu penyebab as roda itu bertengkar dengan plat Borobudur ya teman-teman ya. Nah nanti kita perbaiki as rodanya, juga kita ganti laharnya. Lalu ini untuk langkah selanjutnya saya mau lepas kopling dan karbunya ya teman-teman ya. Nah ini koplingnya udah bisa dilepas ya teman-teman ya. Nah ini kondisi koplingnya seperti ini. Kalau ini ada sepinya, dan ini koplingnya kopling 6 dan bermata dua-dua ya teman-teman ya, punya super atau sprint. Tapi ini dia menggunakan ring baja punya PX atau PS ya teman-teman, yang tebel ya. Nah ini kalau kerk asnya dia maju mundur seperti ini, nah itu ring bajanya itu nyangkut sama seal kerk as seperti ini teman-teman, mengakibatkan seal kerk asnya tidak awet ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita lepas kerk asnya ya teman-teman ya. Ini kerk asnya empuk ya teman-teman ya, dilepasnya ya. Nah ternyata ini juga dudukan laharnya kendor ya, yang di bagian kerk as ya teman-teman ya. Lalu ini seperti ini penampakan lahar di bagian sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini ada ganjelnya juga ya teman-teman. Lalu untuk permukaan laharnya itu miring ya teman-teman, yang tinggi sebelah, dan ini dalamnya juga aus ya teman-teman ya. Ini aus karena dudukan laharnya itu udah aus tapi nggak ditambah daging, malah langsung dipasang, akhirnya laharnya pun ikut aus yang baru ya. Lalu ini nanti kita akan perbaiki juga untuk bagian dudukan yang sebelah kiri dan juga yang kanan ya teman-teman ya, karena ini aus kanan kiri. Nah untuk setang sehernya juga nanti akan kita perbaiki, tapi sebelumnya kita harus memperbaiki dudukan lahar kanan dan kiri ini ya teman-teman ya. Pastikan atau usahakan kalian cari kenalan ataupun tukang bubut yang udah terpercaya teman-teman ya, yang mau sedikit ribet mengatasi dudukan lahar kanan kiri, supaya nanti setelah tambah daging karkasa itu bisa center. Jangan sampai setelah tambah daging kanan kiri malah nanti karkasnya nggak bisa dipakai karena ngegol ya, ataupun oleng parah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan itu tukang bubutnya udah bener-bener mahir ya teman-teman ya. Lalu untuk kondisi stang serre seperti ini teman-teman. Ini stang serre udah mepet ya sama kerkas ya. Nah ini teman-teman, ini dia udah nyangkut ngegesek bagian kerkas, tapi sama owner ya dipaksakan. Nah seperti ini. Jadi ini stang serre ya diakalinnya digerindain ya kanan kiri ya. Mungkin sama tukang bubutnya juga, tukang bubutnya udah pusing ya, karena kondisi stang serre kayak gini udah nyangkut kanan kiri, makanya diakali supaya bisa dipakai kembali. Tapi ini ya sangat berbahaya teman-teman. Bisa jadi nanti rontok ya, rontok tengah jalan, malah nanti jebol semuanya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya kondisi seperti ini, alangkah baiknya pelan-pelan dicicil, bagian dalam tuh dibenahi dulu, jangan sampai langsung main pasang-pasang aja. Nah ini untuk kondisi Borobudurnya seperti ini teman-teman ya. Ini platnya udah mengkilap banget, takutnya nanti juga jebol ya, tapi nanti saya cek dulu apakah masih bisa dipakai atau enggak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang lahar kerkas. Nah ini posisi laharnya itu miring ya teman-teman ya. Nah kalau lahar kerkasnya ini duduknya miring, posisinya si kerkas juga pastinya akan ikut miring ya teman-teman ya. Nah nanti efeknya itu setelan platina itu susah, lagi juga ini juga udah pasti kendor karena ini bekas tok-tokan ya kanan kiri ya teman-teman ya. Cara yang suka dipakai untuk ngakalin dudukan lahar ya, supaya dia itu padat, tapi ya hasilnya ya nggak akan bisa baik ya teman-teman ya. Nah ini kondisi ya miring ya teman-teman ya, tinggi sebelah ya teman-teman ya, tinggi sebelah, bagian bawah ini rapat, bagian atasnya itu nonjol keluar ya teman-teman ya. Ya nanti ini coba akan saya lepas laharnya, nanti kita cek bagian dudukan laharnya di dalam.
Lalu ini untuk lar udah saya lepas ya beserta hasilnya teman-teman ya. Nah ini kondisi dudukannya kendor ya teman-teman ya, bisa dilepas menggunakan jari ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Lalu untuk bagian karkasnya juga ya sudah kendor ya teman-teman ya. Nah ini dudukannya seperti ini teman-teman, sudah banyak bekas pantek-pantekan ya. Nah nanti ini akan kita perbaiki juga di tukang bubut ya teman-teman ya, dengan cara mengganti liner bearingnya ya, bagian kanan dan kiri ya teman-teman ya. Nah ini kondisi stang share udah saya ganti ya teman-teman ya. Berikut juga dengan udah ditambah daging bagian dudukan lahar kanan dan kiri ya teman-teman. Ini udah aman, udah siap dipasang, tapi pastikan cara masangnya jangan digedor ya kalau udah seperti ini teman-teman. Nah ini dudukan laharnya juga udah oke ya teman-teman ya. Ini sila dan laharnya udah saya pasang. Ini dicoba kita putar ya teman-teman ya, jangan sampai setelah ganti dudukan lahar atau liner itu laharnya macet ya, atau nggak mau berputar, nanti yang ada laharnya pelornya pada botel-botel ya, kayak kelereng itu pada pecah-pecah kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah untuk cara memasukkan kerkas seperti biasa teman-teman menggunakan tracker, tapi teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai stang share-nya itu kejepit sama rengkes ya teman-teman ya. Caranya mudah teman-teman, tinggal diputar aja murnya ya. Nah ini udah masuk kerkasnya, jarak antara kerkas dan dinding rengkes sebelah kiri juga udah menjaga ya teman-teman ya, nggak mepet ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Jangan sampai ini mepet ya teman-teman, nanti kerkasnya seret ataupun nggak muter, malah nanti yang ada teman-teman harus ketok-ketok laharnya ataupun ketok-ketok kerkasnya, yang ada nanti malah oleng lagi kerkasnya ya teman-teman ya. Oke kita lanjut ke sebelah kanan. Ini dudukan lahar udah saya ganti dan juga plat selahnya juga udah diganti ya teman-teman ya. Ini udah siap dipasang ya teman-teman, tinggal nanti pasang beberapa barang, tapi sebelumnya kita harus cek ya teman-teman ya, dengan gigi selah baru kita pasang kembali seperti biasa, masukkan ke dalam borobudur, lalu kita terap rengkes sebelah kanan ya teman-teman ya. Jangan lupa dipasang mur 2 atau 3 teman-teman, buat memastikan bahwa rengkes itu rapat ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman tinggal putar gigi borobudurnya, pastikan tidak ada suara kemeletek ya teman-teman ya. Itu tandanya gigi selah udah aman ya, tidak bersinggungan dengan borobudur ya teman-teman ya. Hal ini bisa teman-teman gunakan atau praktekkan di beberapa mesin Vespa, mau small frame pun juga bisa ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman giginya juga udah kepasang ya teman-teman ya. Ini jarak space-nya sudah mendekati bawaan pabrik lah teman-teman ya, dengan mengganti ring sisip ya. Ternyata ini giginya kemarin ada yang kebalik dan ring sisipnya udah aus ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal kita terap ya, mohon maaf ya tadi hujan dan nggak keburu videoin ya teman-teman ya. Lalu ini untuk bagian kopling ya teman-teman ya, koplingnya ini ada beberapa problem ya teman-teman ya, ngesrok dan lain-lainnya. Nah ini tinggal ganti bos-bosannya aja ya teman-teman ya, karena ini bos-bosannya kendor ya teman-teman ya. Ini udah bekas diketok-ketok tatakannya ya, tempat bos-bosannya ada itu udah bekas ketokan, mungkin karena kendor nggak mau ganti bos-bosan malah diketok-ketok ya. Lalu ini untuk gigi koplingnya ya, yang ada baku rotornya, ada bakunya itu, ini udah kendor banget teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya suaranya ya. Nah ini caranya tinggal kita ketokin ulang aja bakunya ya teman-teman ya, masih bisa digunakan kembali. Lalu ini untuk bos-bosannya udah saya ganti ya teman-teman ya. Lalu ini untuk ring-ringannya juga kita ganti dengan yang baru, karena yang lama itu udah aus ya teman-teman ya. Nah ini juga udah aman, sekarang kita rakit kembali koplingnya ya teman-teman ya. Ini ada beberapa minus, cuman memang kata ownernya suruh mempertahankan, ya udah kita pertahankan sesuai dengan kemauan owner ya teman-teman ya. Jangan lupa saat melakukan pemasangan beberapa part kopling itu dikasih oli ya teman-teman ya, supaya lebih aman lah teman-teman ya, lampasnya karena belum basah dengan oli dari bawah, jadi ini kita kasih oli. Nah ini koplingnya juga udah oke, udah siap pasang ya teman-teman ya. Ini kopling udah kepasang,
Lanjut kita pasang gobangannya ya teman-teman ya. Ini gobangannya aus, kita ganti dengan yang baru ya teman-teman, supaya koplingnya itu lebih enak ya teman-teman ya. Lebih dekat jarak tuas koplingnya, bisa langsung kopling ya teman-teman ya, biar nggak 2 kali atau 3 kali kerjaan bongkar-bongkar kopling ya teman-teman ya. Oke, ini kopling dan tutupnya udah kepasang. Ini jarak tuas mainnya juga udah deket ya teman-teman ya, nggak terlalu jauh. Kalau tuasnya itu jarak mainnya jauh, itu teman-teman harus ganti setut dan angka 6 nya ya teman-teman ya. Lalu ini untuk hisapan ya, hisapannya itu gantung ya teman-teman ya, karena emang resikonya dudukan lahar kena itu pasti makan ini sepan ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita akali sedikit lah untuk hisapannya ya. Oke teman-teman, lanjut kita akan pasang seher dan bloknya. Jangan lupa setelah pasang pennya itu masukkan klipnya ya, klipnya ada di dalam. Nah untuk masang seher seperti ini teman-teman pastikan knocknya ada di bagian atas ya teman-teman ya, kecuali untuk small frame ya. Small frame itu knocknya ada di bagian bawah. Nah ini seperti ini teman-teman, knocknya ada di bagian atas, itu tandanya seher udah menghadap ke posisi yang baik ya teman-teman, atau yang benar ya. Nah ini kondisi sehernya bentuknya udah seperti ini, cuman ownernya pengennya untuk tetap dipertahankan karena mungkin budgetnya mepet ya teman-teman ya. Nah ini bloknya udah kepasang, lalu nanti tinggal kita beri lem sedikit terus pasang pakinya. Nah ini udah kita atur jarak temanya dengan ya penyesuaian packing bagian belakang ya teman-teman ya. Kalau terlalu rata di atas, teman-teman tinggal tambah packing blok bagian bawah ya, supaya tidak terjadi detonasi seperti ini teman-teman. Jangan lupa juga diukur-ukur kembali packingnya, jangan terlalu tebal, nanti sehernya malah mendem ya teman-teman ya, mendem terlalu ke dalam malah gak enak ya motor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, ini mesinnya udah kepasang kembali ke bodi ya teman-teman ya. Ini tinggal kita pasang kipas, lalu kita cek pengapiannya, serta kita sambung kembali kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Lalu untuk head dan yang lain-lain udah kepasang semua, kita akan lanjut ke pemasangan kipas. Tapi teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, ini kasih grease, terus bagian rotor juga harus dikasih grease ya teman-teman ya, supaya rotornya itu tidak termakan seperti ini teman-teman. Ini digigitin sama tonjokan platina ya, jadinya aus seperti ini teman-teman. Ini jangan lupa dikasih grease ya teman-teman ya, baru kita pasang. Nah ini kita sudah pasang, tinggal kita cek pengapiannya teman-teman ya. Ini alhamdulillah apinya udah ada ya teman-teman ya, tinggal kita pasang cangklong busi, terus kita pasang tutup kipas, lalu kita jangan lupa kasih mur kipas ya teman-teman ya, takutnya lupa. Nah ini semuanya udah kepasang ya teman-teman, kita akan coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih mesin udah nyala ya, cuman masih berat teman-teman karena baru nyala ya teman-teman ya. Nah ini nanti tinggal kita nyalakan, terus kita panaskan selama beberapa waktu ya, supaya perputaran mesin itu lebih lancar dan lebih ringan ya teman-teman ya. Istilah kata orang mah rayan ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang lagi naik mesin ataupun lagi mau belah mesin, kalau bingung atau ada problem apa di mesinnya, silahkan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kami bantu sebisa ataupun sesuai dengan pengalaman kami ya. Nah ini kondisi mesin semalam udah kita panaskan beberapa saat dan udah coba kita buat jalan-jalan juga sebentar. Alhamdulillah gigi udah oke. Nah nanti juga mau langsung diambil sama ownernya, tapi info dari ownernya pengen full wave kelistrikannya ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.